Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Sartika Kristiani Manaping. Saya dari kelas B1 Keperawatan, semester 6, program studi ilmu keperawatan, Fakultas Keperawatan. Simulasi ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan dosen Nurse Olvin Maningkei Escape MKes. Simulasi ini akan membahas mengenai penanganan kasus kegawat daruratan pada triase beserta contoh kasusnya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang triase. Buat teman-teman yang pernah ke rumah sakit, khususnya di ruangan instalasi gawat darurat atau IGD, di sana kalian akan menjumpai garis-garis yang berwarna-warni, dan garis-garis itu biasanya diletakkan di lantai di IGD. Garis-garis itu yang akan disebut dengan triase. Apa sih sebenarnya triase itu? Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Jadi, triase ini merupakan pengelompokan korban atau pasien berdasarkan berat ringannya trauma atau penyakit, serta kecepatan dalam penanganan atau pemindahan. Nah, apa tujuan dilakukan dari tindakan triase? Tujuannya itu agar dapat menangani korban atau pasien dengan cepat, cermat, dan tepat sesuai dengan sumber daya yang ada. Triase ini merupakan pintu masuk paling awal. Jadi, sebagai garda utama dalam pemilihan korban gawat darurat, jadi pemilihannya ini juga harus berdasarkan skala prioritasnya sehingga pasien atau korban tersebut mendapat penanganan yang tepat. Nah, ketika pasien diantar ke IGD, di sana petugas kesehatan atau tenaga medisnya akan melakukan penilaian. Jadi, penilaian awal. Penilaian ini biasanya disebut dengan primary survey. Jadi, apa yang dinilai? Jadi, yang dinilai di sini adalah yang pertama yaitu airway. Airway di sini yang dinilai adalah kepatenan jalan napasnya atau tidak sumbatan jalan napasnya. Dan yang kedua adalah breathing. Breathing di sini adalah status pernapasannya. Dan yang ketiga yang dinilai adalah sirkulasi. Sirkulasi di sini dengan dilihat ada tidak perdarahan yang berlebihan, dan yang keempat adalah disability. Nah, disability ini yang dinilai adalah respon atau kesadaran pasien. Jadi, sampai saat ini belum ada standar nasional baku untuk triase. Metode triase yang banyak dipakai baik di lapangan ataupun di rumah sakit. Di lapangan ini biasanya penanganan untuk korban massal seperti bencana alam. Nah, itu digunakan adalah simple triase and rapid treatment atau STAR. Jadi STAR ini adalah metode pengelompokan pasien berdasarkan labelisasi warna. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan atau sudah saya tunjukkan gambarnya di awal video, jadi warna di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu adalah warna merah, yang kedua warna kuning, yang ketiga warna hijau, dan yang keempat itu adalah warna hitam. Untuk labelisasi warna merah dikatakan sebagai prioritas utama. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena kondisi pasien itu mengancam jiwa atau fungsi vital, sehingga pasien itu harus memerlukan tindakan segera. Misalnya pasien dengan penurunan kesadaran, di mana pasien tersebut memerlukan resusitasi yang cepat. Terus yang kedua, misalnya pasien dengan gagal napas ataupun pasien dengan pendarahan hebat. Jadi, pasien-pasien dengan kondisi seperti itu masuk dengan prioritas utama dengan labelisasi warna merah. Jadi, pasien ini adalah kondisi yang gawat darurat. Untuk pasien masuk dengan labelisasi warna kuning merupakan prioritas kedua. Mengapa dikatakan demikian? Karena keadaan pasien itu mengancam nyawa.
tetapi tidak memerlukan tindakan darurat. Jadi, pasien di sini adalah kondisi pasien yang gawat tetapi tidak darurat. Misalnya, pasien-pasien dengan patah tulang besar, pasien-pasien fraktur, misalnya, terus pasien-pasien dengan luka bakar. Luka bakar di sini biasanya luka bakar dengan derajatnya itu yaitu derajat 2 dan derajat 3, atau pasien-pasien dengan trauma toraks atau pasien dengan luka tusukan. Untuk labelisasi warna hijau, itu dikatakan sebagai prioritas ketiga. Nah, kenapa demikian? Karena kondisi pasien darurat dan tidak gawat. Jadi, keadaan pasien itu tidak mengancam nyawa, tetapi memerlukan tindakan darurat. Nah, pasien dengan kondisi seperti apa yang masuk dengan labelisasi hijau? Misalnya pasien cedera yang tidak mengalami penurunan kesadaran dan dapat melakukan mobilisasi yaitu secara mandiri tanpa menggunakan alat bantu seperti kursi roda atau brankar, atau juga pasien dengan luka bakar. Nah, luka bakar di sini dengan derajat 1 biasa juga pasien dengan fraktur minor atau tertutup. Untuk labelisasi hitam, itu masuk kategori keempat. Nah, kenapa demikian? Karena keadaan pasien itu tidak mengancam nyawa dan tidak memerlukan tindakan darurat. Nah, pasien-pasien dengan kondisi apakah yang maksud dengan labelisasi hitam? Misalnya pasien yang sudah meninggal, ataukah pasien dengan kondisi kritis, di mana kesempatan atau peluang untuk hidupnya itu sangat sedikit, ataukah pasien-pasien dengan gejala dan tanda klinis yang ringan. Misalnya pasien yang batuk flu biasa, seperti itu. Jadi pasien-pasien itu masuk dengan labelisasi hitam dan merupakan prioritas keempat untuk penanganannya.